webinar sebelumnya. Boleh ya, di-share ya. Udah pada tahu belum Digital Sistek ini siapa atau lembaga apa sih sebenarnya? Ini belum kelihatan nih ya di kolom chat. Ini Sobat Digi semua bisa reaction apakah ada kendala di kolom chat? Oh, sering ikut. Wah, oke mantap nih Kak Alfiansyah. Nah, Sobat Digi semuanya, mungkin sebelum kita lanjut nih ke kegiatan kita malam hari ini, Digital Sistek ini adalah bagian dari Sistek Global Informasi. Mungkin udah ada yang pernah dengar SGI Asia, yang foundernya adalah pembicara kita malam hari ini. Ini spill tipis-tipis dulu aja, tapi sepertinya Sobat Digi semua sudah familiar sekali dengan pembicara kita malam hari ini. Makanya dari komunitas-komunitas, dari LinkedIn saya lihat itu cukup banyak sekali yang excited untuk ikut kegiatan malam hari ini. Mungkin udah tahu namanya, tapi saya belum ada tahu nih tentang cyber security gitu. Saya cuma tahu namanya Bapak ini karena seliweran terus Kak di LinkedIn gitu. Nah, bisa jadi. Nah, kita akan kenalan juga lebih dalam nih kepada Bapak kita tersayang. Mungkin ini salah satu master lah ya. Kita bisa bilang maestro di bidang cyber security gitu. Nah, sebelum itu semua nih, Sobat Digi semua, boleh dong di-share di kolom chat. Sobat Digi semua ini asalnya dari wilayah mana sih? Penasaran deh sebenarnya. Apa ada yang dari Depok? Dari mana lagi nih? Sobat Digi semua Jakarta Timur hadir, Jakarta hadir, Batam, Bangkalan. Wah, rame banget. Kupang, Masya Allah. Jadi, sebelum kita lanjut nih ke inti kegiatan malam hari ini, aku mau kasih tahu dulu bahwa malam hari ini Sobat Digi semua harapannya bisa ikut dari awal sampai akhir karena kita akan ada hadiah spesial buat Sobat Digi semuanya yang aktif-aktif. Jadi kita itu ada bootcamp. Jadi bootcampnya ini weekend ya, Sobat Digi semuanya. Mungkin yang baru lulus kuliah atau mungkin Sobat Digi yang sebelumnya sudah pernah ada di dunia IT tapi pingin deh mendalami dunia cyber security kok kayaknya keren banget gitu. Jadi penasaran. Nah, ini waktu yang tepat buat Sobat Digi semua. Siapa tahu Sobat Digi di sini berkesempatan bisa dapat bootcamp gratis. Jadi harganya itu hampir 3 juta rupiah. Ini kita akan kasih gratis untuk Sobat Digi terpilih. Jadi pastikan kameranya nyala sampai akhir. Jadi kita akan memantau nih kakak-kakak dari Digitalent, Sistek akan memantau siapa saja sih yang aktif gitu ya. Dan kita akan ada juga e-wallet sebesar 500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, jadi kita akan monitor terus dari awal ya Sobat Digi semuanya. Nah, ini udah pada mulai buka kamera. Kita akan foto terlebih dahulu. Ini siapa saja yang sudah hadir dari awal. Nah, ini udah banyak banget ya sebenarnya udah 50-an peserta yang hadir. Oke, boleh dibuka dulu kameranya. Ada yang mati lampu, it's okay, nggak apa-apa, sambil dengerin aja. Semoga materi yang disampaikan nanti juga bisa sampai ya di sana dan bisa ikutan sampai akhir gitu. Oke, kita tunggu dulu, Sobat Digi semua. Kalau mau rapiin rambut dulu boleh ya. Ini udah kelihatan sih pembicara kita. Jadi, ayo Sobat Digi semua nyalakan kameranya. Kapan lagi satu frame sama Bapak kita tersayang ya, Bapak kita yang mungkin selama ini Sobat Digi lihatnya di LinkedIn atau mungkin di pembicara-pembicara nasional yang tentang cyber security biasanya poster Bapak ini ada gitu. Oke, sudah kayak kasih waktu lagi sampai hitungan kelima ya. Sobat Digi bisa buka dulu kameranya karena kita akan ada dokumentasi. Oke, mati lampu, ada yang mati lampu. Kalau lagi di jalan belum pakai virtual background juga nggak masalah ya, Sobat Digi semuanya. Oke, sudah siap ya? Aku izin hitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Aku izin lihat slide selanjutnya ya. Oke, ini juga ada yang udah open cam. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Sobat Digi semuanya. Iya, apakah yang dapat giveaway itu adalah yang buka kamera aja?
Nah, kemungkinannya akan semakin besar ya Sobat Digi karena kita akan lihat nih yang mana yang paling aktif, menyimak materinya, terus yang benar-benar stay tune gitu ya dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya matiin kamera, kita nggak tahu Sobat Digi lagi sambil jalan kah atau mungkin HP-nya didiemin. Nah, makanya kita butuh banget nih Sobat Digi semua yang aku pingin banget dapet kelas bareng Pak Semi Yulianto, Pak Dokter Semi Yulianto malah ya. Ini kesempatannya jangan dibuang ya teman-teman Sobat Digi semuanya. Nah, ini kita udah foto, udah dokumentasi. Selanjutnya kita akan ada presensi. Ini untuk memastikan bahwa Sobat Digi hadir dari awal. Nah, aku akan share di layar Sobat Digi semuanya dan nanti kakak-kakak dari Digital Sistek juga akan share juga ya di kolom chat. Oke, ini apakah sudah terlihat? Sobat Digi semua boleh dibantu komen ya kalau sudah terlihat. Oke, di kolom chat juga udah di-share ya. Oke, apakah sudah terlihat Sobat Digi semuanya? Bisa di-scan juga ya. Oke, terima kasih banyak. Ini aku akan kasih waktu 5 menit. Sobat Digi semua bisa diisi dulu, bisa di-scan. Nanti kalau Sobat Digi sudah selesai, boleh dikasih komen sudah ya, supaya kita tahu waktunya nih untuk lanjut Kak, gas ya. Oke, selamat mengerjakan presensinya ya. Ini udah ada yang mulai nanya nih tentang door prize. Apakah nanti akan ada pertanyaan terbaik? Ada ya. Jadi Sobat Digi semua pastikan menyimak materinya dengan baik. Karena mungkin materinya kita nggak akan panjang banget ya, karena kita harapannya akan interaktif nih sama Sobat Digi semuanya. Jadi Sobat Digi mungkin ada pertanyaan yang selama ini terpendam gitu, pengen tanyain seputar cyber security, boleh banget ya. Oke, ini udah pada mulai komen ya di kolom chat, sudahkah, sudahkah? Oke, oke, kita tunggu lagi ya. Nanti yang sudah selesai juga boleh langsung reaction ya, Sobat Digi semuanya. Kalau ada yang baru masuk, mungkin ada kendala untuk nge-scan, bisa dicek di kolom chat ya. Kalau udah kejauhan, langsung aja komen. Kakak admin boleh dong ditampilin lagi terkait presensinya. Nanti kita akan bantu. Oke, udah pada selesai ya. Apakah masih ada yang belum? Kalau belum kasih reaction tangannya, tahan, tahan. Atau sudah semua? Oke, kalau sudah semua boleh komen lanjut gas ke Pasemi. Nah, gas Kak. Nah, kalau udah gas ini kita langsung wow, langsung cepet banget nih semua ya. Kayaknya udah pada nggak sabar ya teman-teman Sobat Digi semuanya. Oke, aku izin stop share ya. Tapi sepanjang nanti kita materi, kalau misalnya Sobat Digi semuanya baru masuk, mungkin tadi ada kendala untuk presensi, langsung komen aja nanti akan dibantu admin ya untuk presensinya. Oke, Sobat Digi semuanya, sebelum masuk ke sesi yang pastinya ditunggu-tunggu, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit karena mungkin semuanya udah pada kenal siapa pembicara kita malam hari ini gitu. Seorang yang 35 tahun lebih ya di dunia IT gitu. Dan beliau ini putra daerah dari Kalimantan.
Sampai di Jakarta mungkin Sobat Digi semua, oh ini mungkin orang-orang privilege gitu ya. Ah, tahan dulu Sobat Digi semuanya. Nanti mungkin bisa di-spill tipis-tipis juga gimana sih Pak Semi bisa masuk di dunia cybersecurity sampai di puncak karirnya ya. Sebetulnya pendidikannya juga linear gitu. Di S3-nya bisa mengambil tentang cybersecurity itu di Indonesia dan di Filipina. Nah, ini pasti seru banget malam hari ini. Mungkin saya langsung sapa dulu Pak Semi, Pak Dokter Semi Yulianto. Wah, ada hadir nih. Halo Bapak, selamat malam Ya, Pak. selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Diji boleh Kedengarannya. halo-halo di kolom chat. Halo, halo. Halo Pak Semi, selamat malam. Sehat Bapak? Ya, tadi Ini udah banyak yang dibilang saya, halo-halo nih Pak. tadi dibilang saya, tadinya dibilang orang Kalimantan. Tepatnya Pontianak, Kalimantan Barat. Saya lihat tadi ada Wah, yang dari Kalimantan Timur tuh. iya Pak, ada yang dari Bontang Pak. Saya juga dari Ya, Kalimantan Bontang. Pak, putri Oke. daerah saya dari Ya, Balikpapan. putra daerah. Lah, promosi Ini ada sendiri. yang dari Pontianak ini. Oh, ada Kalimantan Selatan Hmm, juga Pak. ada yang dari Masya Kalimantan. Allah. Pontianak nih. Pontianak ada Pontianak. Wah, iya Pak. Oke Pak, untuk materinya apakah Mm-mm. sudah siap Pak? Nanti kita banyak sesi tanya jawab ya Pak. Oke, sudah. Ya, oke. Oke, langsung saya persilakan, silakan kepada Bapak Semi Mohon maaf Yulianto. ya, Kami saya lagi agak sedikit persilakan. batuk. Sudah langsung nih, Bisa tancap Pak? ya. Hmm. Kalau orang sudah bilang gaskeun. Wah, kalau orang Pontianak bilang hentam ja, mulai ja. Gitu orang Pontianak bilang. Oke, udah kelihatan semua kan ya? Nah, tolong kayaknya masih ada yang minta unmute tuh di itu. Ada beberapa yang minta Sudah Pak, unmute. sudah diadmit. Aman. Oke, ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, malam ini sesinya kita nggak terlalu ini ya, tidak terlalu apa istilahnya resmi ya. Soalnya biasanya kalau saya webinar resmi sekali, jadi terlalu tegang ya. Ya. Oke, perkenalkan sekali lagi saya Pak Semi, bisa panggil Pak Semi, Dok Semi, siapapun Pak Yulianto juga boleh. Tapi kalau di Pontianak saya dikenalnya Pak Yulianto ketimbang Pak Semi ya. Oke, jadi kalau Anda lihat saya kebetulan founder dan CEO dari PT Sistek Global Informasi, komisioner dari PT Sistek Talenta Digital, Digitalen, dan kebetulan uh, jadi founder dan CEO dari Hornet Lab Cybersecurity Incorporation di Philippines. Kebetulan saya baru buka ini di ya bulan Maret kemarin ya dengan anak saya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi, halo, halo, teman-teman jelasin semua aman? Halo. Pak, Kadang suka putus ini internet Indohome kurang bagus. Kayaknya saya udah mau ganti juga nih. Ya, oke kita mulai dari apa judulnya dulu ini From Zero to Pro, Cybersecurity Career Roadmap. Nah ini sebenarnya adalah materi yang agak berbeda dengan yang ada ya, yang menjelaskan bagaimana tuh sebenarnya kita tuh bisa memulai karir di bidang cyber. Karena dulu juga waktu awal-awal saya juga nggak kebayang bisa masuk ke dunia security, cyber security, information security ya. Karena kalau dilihat apa istilahnya tuh backgroundnya saya S1-nya saya itu akuntansi. Nah, S1 akuntansi, S2-nya baru masuk ke security, baru S3-nya computer science dan information technology. Nah, oke, kita coba lihat agendanya ya. Jadi apa yang kita bisa lihat bagaimana cybersecurity itu, apa yang membuat cybersecurity itu secara struktural itu beda dengan yang lain karirnya. Kedua, kita akan mencoba melihat roadmap-nya. Jadi ada 7 domain ya, ada 30 realistic jobs. Bagaimana kita bisa apa masuk ke
salah satunya ya. Kemudian kita masuk lebih detail ke roadmap. Nah, kemudian di sini the roadmap ini kita akan lihat stage path-nya dari zero to senior. Ya, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa bangun, dan bagaimana kita bisa certify. Ya, secara apa istilahnya? Terakhir saya akan membahas mengenai bagaimana AI itu membentuk ya attack dan defense ya secara dan skill apa yang dibutuhkan untuk untuk hal ini. Oke. Nah, kita coba lihat yang pertama ya, why section one ya, why this work holds people ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang membuat kerjaan itu atau jabatan atau karirnya itu sangat-sangat meyakinkan ya isinya apa dan bagaimana kita bisa lihat apa hasilnya seperti apa sih yang kita bisa harapkan. Nah, kita lihat ya mulai dari section one, the appeal, three things you will not find in most technology jobs ya. Pertama itu ada yang namanya a living opponent ya. Kalau kerja di bidang misalnya apa ya, network engineer ya. Nah, ini biasanya fokusnya itu aja ya, nggak terlalu banyak tantangannya. Nah, kalau di sini agak sedikit berbeda. Kalau di cyber itu living opponent, jadi targetnya itu selalu berubah ya. Eh, Kemudian kita lihat kedua, a craft that compounds ya. Jadi yang Anda pelajari sebelumnya seperti misalnya dasar-dasar TCP/IP, dasar Windows, Linux, kriptografi dan sebagainya itu akan membentuk apa istilahnya fondasi yang bagus ya. Semua yang kita pelajari, contoh sederhana dulu sebelum saya masuk ke cybersecurity, saya ambil sertifikasi seperti CCNA, Cisco dan sebagainya ya. Dan itu terpakai ya dipakai di cyber. Nah, kemudian yang ketiga konsekuensi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang secara profesi itu sangat-sangat diminati ya karena apalagi yang berkaitan dengan yang namanya attack and defense ya. Jadi security has a visible failure mode ya. Jadi kalau kita lihat ini berkaitan dengan berbagai hal ya, fintech, perbankan ya, finansial dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang dinamis ya. Bapak, punten Nah, Pak. kemudian kita lihat the daily reality, what the work actually looks like ya. Ya, Pak, maaf Pak. Iya, halo, boleh dibantu full screen Pak. halo. Ini udah full screen. Tampilan di Sobat Digi masih tampilannya masih belum full screen Pak. Sebentar. Maaf Pak. Oke, Oke, sebentar. mohon ditunggu sebentar ya Sobat Digi semuanya. Kalau misalnya Sobat Digi merasa ada kendala, boleh aja komen di kolom chat. Jadi kita bisa tahu. Terima kasih ya Sobat Digi Oke. semuanya. Boleh dilanjut Pak. Bisa lihat nggak? Udah bisa lihat belum? Bisa lihat semua teman-teman? Gimana tampilan Masih loading screen-nya? Bapak. Nah, sekarang udah. Mantap Pak. Oke. Nih soalnya internet saya ini dari beberapa hari yang lalu tuh bermasalah mulu, suka naik turun dia. Oke, nggak apa-apa ini kan juga direkam ya. Jadi oke. Nah kemudian kita coba lihat lagi dari sisi daily reality ya. Jadi ada triage, ada deep quiet investigation, building not just watching, translating risk into decision. Jadi di cyber itu kita bukan cuma bicara mengenai bagaimana melakukan serangan. Kita juga belajar bagaimana kita bisa defense atau melakukan proteksi terhadap serangan-serangan tadi. Jadi banyak hal yang kita pelajari di cyber security. Ya, termasuk investigasi. Anda juga bisa belajar packet capture, memory image dan sebagainya.
Nah, kemudian juga Anda bisa melakukan otomasi, detection, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang Anda kerjakan di cyber itu luas sekali ya. Karena kebanyakan yang di sini kita lihat ya bahwa kalau diperhatikan ya kebanyakan yang dibicarakan di cyber itu selalu attack ya, ofensif. Jadi kalau di cyber itu kan ada OPRC ya, nanti saya terangkan lebih detail. Nah, ini opportunity-nya market konteks ya, the opportunity in numbers ya. Globalnya itu ada 5,5 miliar ya yang workforce ya yang sekarang ada. Nah, ini yang belum terpenuhi itu ada 4,8 miliar ya. Sorry, secara worldwide itu sekitar 4,8 tapi 3,4 miliarnya di Asia Pasifik ya. Nah, kemudian 29% projected US growth. Jadi yang diproyeksikan itu perkembangannya 2024 sampai 2034 itu sekitar 29% dan average-nya adalah sekitar 4%. Dan 88% dari organisasi ini pasti selalu berkaitan dengan selalu ada yang kaitannya dengan uh, skill shortage, artinya kekurangan orang. Karena cyber ini ya kan luas sekali ya. Jadi emang kalau bicara mengenai kekurangan workforce ya pasti ya. Nah, dijelaskan di sini bahwa demand sekitar Eh, Pak Semi, sepertinya ada kendala di sinyalnya ya Pak. Mungkin boleh di off cam dulu aja Pak, nggak apa-apa. Di teman-teman juga putus-putus ya. Oke, nggak ada suaranya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Sobat Digi semuanya. Terima kasih udah diinfokan. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sepertinya Pak Semi ada kendala nih. Aku izin izin minta tolong teman-teman Sobat Digi semuanya tunggu terlebih dahulu ya. Sobat Digi, apakah ada yang hadir tapi belum mengisi presensi? Boleh komen? Yang baru datang tadi nyusul gitu. Boleh ya komen di kolom chat biar dibantu untuk di-share kembali. Oke, ini Pak Semi lagi hilang sejenak. Semoga segera kembali ya Sobat Digi semuanya. Mungkin sambil menunggu ini Sobat Digi semuanya, aku mau tanya di sini udah ada yang mendaftar kah untuk kegiatan Weekend Warrior? Kayaknya sih dari beberapa nama aku lihat sih udah daftar ya. Coba yang sorry udah ya mendaftar teman-teman ini boleh komen dong. Oh, belum. Oke, ada yang belum. Oke, ini Pak Semi sudah hadir kembali. Nah, jadi tahan ya Sobat Digi semuanya, nanti di akhir aku akan informasikan kembali halo terkait tentang Weekend Warrior ya. Nah, ini Pak Semi sudah hadir kembali. halo. Oke, ini Pak Semi ada yang bilang mohon diulang kembali penjelasannya. Tadi sempat terputus soalnya ya. Oke, mungkin Pak kalau ada kendala videonya kurang kuat nih Pak, sinyalnya di sana, mungkin nggak apa-apa dimatikan dulu videonya. Yang penting layar dan suaranya stabil kali ya Pak. Di teman-teman kalau sudah terlihat tampilan yang di share screen oleh Pak Sebi boleh komen ya. Kalau belum, belum. Kalau sudah gitu ya. Oke, belum. Ini kayaknya Pak Semi masih mengkonekkan juga nih Sobat Tinggi semuanya. Ini saya nonaktif Ini kamera soalnya sinyal kurang bagus kalau di kamera. Oke, oke. ya Belum terlihat. Oke, ini lagi OTW. Oke, di saya sudah terlihat, di Sobat Tinggi semua sudah terlihat.
Ya, ini karena Oke, sudah sinyal terlihat, Pak. di ya ini Mohon apa maaf ya Sobat Digi semua. eh, mohon maaf ya. Ini emang ada masalah dari kemarin saya seminar selalu ada keputus nih gara-gara dari Mungkin off cam ya aja nggak dari apa-apa, Pak. internet ya. Sudah kelihatan slide saya? Slide-nya Ya ya betul terlihat, saya Pak. coba ya. Oke. Iya, biar lebih stabil. Oke, nggak apa-apa ya Slide-nya Sobat terlihat Digi ya. Oke. semuanya ya. Nah, Oke, Pak, ya. silakan dilanjut, Pak. Oke, kita lanjut ini. Jadi kembali lagi tadi demand-nya itu seriusan ada dan kalau kita lihat kebutuhannya banyak sekali ya sampai 3,4 miliar ya di Asia Pasifik ya. Jadi bukan angka yang kecil ya. Nah, kemudian kita lihat expectation settings ya. Expectation setting ini five things you have been told that are not quite true. Jadi ini beberapa common claim yang berkaitan dengan cyber. Misalnya contoh ya, you need to be a coding genius. Ya, what practitioners see, ya, you need to be methodological, ya. Kemudian scripting, ada Python, PowerShell, ya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ya sangat ya. Nah, lebih ke arah curiosity, jadi keingintahuan, disiplin, kemudian yang ya kita fokus lah ya. Nah, kemudian ada juga common claim di mana cybersecurity itu pasti selalu berkaitan dengan hacking. Nah, ada benarnya, tetapi offensive roles ini adalah sebenarnya bagian kecil dari apa istilahnya itu cyber itu sendiri. Sedangkan cyber security ini sendiri kan sebenarnya luas sekali ya, termasuk juga ya, dan nah, kemudian ada common claims juga ya, common claims juga bahkan, tetapi bagaimana mendemonstrasikan eh, eh, apa istilahnya itu em, apa yang Anda eh, ketahui dan bagaimana membantu ya. Nah, jadi bukan cuma bicara mengenai sertifikasi ya. Kemudian 9 to 5. Nah, ini bebas ya sebenarnya kan sekarang udah nggak harus jam 9 sampai jam 5 ya. Bisa remote, bisa work from home, bisa hybrid. Nah, kemudian the talent gaps make entry easy. Nah, ini sebenarnya adalah common claim yang nggak benar bahwa kalau kita meskipun talentnya banyak, tapi ya tetap kita harus bersaing di market, bersaing di apa istilahnya tuh em, di pasaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa bisa di apa istilahnya dilirik orang atau dilirik sama recruiter ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat next-nya, the roadmap ya. Jadi kalau kita lihat cybersecurity is not one job ya, it is a family of professions that happen to share a threat model. Jadi mereka sharing threat model ya. Nah, kemudian coba kita lihat seven domains ya, seven domains align with the NICE framework. Nah, NICE framework ini dari Department of Defense-nya Amerika. Nah, mereka ada 7 domain ya. Jadi ada oversight and governance ya, yang berkaitan dengan strategi, policy, kebijakan ya, risk management, compliance, audit, awareness, security education. Ada yang berkaitan dengan design and development ya, desain dan pengembangan, arsitektur ya, threat model, SDLC dan sebagainya, termasuk application security. Ada implementation and operations ya, hardening, identity and trust network, endpoint, ada protection and defense, misalnya contoh security
detection engineering, ada cyber intelligence, kemudian ada yang namanya cyberspace effects ya, di mana cyberspace effect ini berkaitan dengan offensive operation. Contoh ada red teaming, exploitation, dan adversary simulation. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa pelan-pelan lihat dari berbagai domain ini ada 7: oversight and governance, ya, design development, implementation operation, protection defense, investigation, cyber space intelligence. Nah, ini sebenarnya Anda bisa mulai dari sini. Kira-kira saya atau kita ini senangnya di mana, ya? Karena ada orang yang ada orang yang senang teoretikal. Dia senang apa ya istilahnya ya? Menulis kebijakan atau nge-review dokumen. Ada yang suka teknikal, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang namanya blue team, ya, di mana blue team ini berkaitan dengan detect, response, contain, ya. Ada SOC analyst tier 1 sampai 2, ada incident responder, ada digital forensic analyst, threat hunter, detection engineer, atau bahkan yang namanya vulnerability analyst. Nah, ini yang blue team ya, belum yang red team. Nah, kalau red team lain lagi. Ada penetration tester, ada red team operator, ada application security tester, cloud penetration tester, purple team engineer, social engineering specialist. Nah, ini grup kedua ini. Kemudian ada yang urusannya GRC, governance, risk and compliance. Ada GRC analyst, IT auditor, risk analyst, compliance specialist, privacy specialist, awareness and training manager. Ada juga yang berkaitan dengan security engineering, security engineer, cloud security engineer, ya, identity and access management engineer, DevSecOps engineer, product security engineer, security architect, ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan spesialisasi ada nggak? Ada, bisa AI and ML security, machine learning, ya. Kemudian ada cloud security, ada operational technology, ya, ICS itu kebanyakan dari indeng, ada API dan product security, atau bahkan yang paling baru itu AI governance, ya. Nah, jadi yang dari beberapa grup tadi, mulai dari blue team, red team, governance, risk and compliance atau DRC, kemudian security engineer untuk yang security engineering and architecture yang spesialisasi juga ada, ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ininya karir. Jadi bukan semata-mata cuma sebagai ethical hacker, pen tester, atau bug hunter, atau misalnya red teamer atau red teaming, ya. Kemudian SOC analis, ada banyak sebenarnya. Jadi tinggal kita aja sukanya di mana nih. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam tabel itu ada blue team, red team, GRC, sama engineering. Nah, ada masing-masing itu ada perbedaan ya. Mulai dari core question-nya ya, kemudian working rhythm-nya, what you produce, rate that wins, entry difficulty. Nah, banyak anak teman-teman yang ini ya, yang Gen Z ya, sukanya ke red team karena emang ya bagi saya sih sebenarnya red team atau yang berkaitan dengan pentest tuh seru ya, karena itu kan ya offensive security ya, bagaimana menyerang. Tapi juga jangan lupa bahwa ada karir lain seperti misalnya blue team ya, atau bahkan GRC atau bahkan engineering ya. Jadi masing-masing ini tergantung ininya ya, teman-teman tuh bisa ini kan sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nggak semata-mata harus selalu ethical hacker, nggak semata-mata harus selalu SOC analis ya. Nah, kita lihat juga contohnya di sini, what the roles pay and what ordering tells you. Ya, kalau memang dollar itu yang paling mahal memang CISO ya, karena memang tanggung jawabnya kan tinggi ya. Nah, kemudian di bawahnya ada security architect, di bawahnya lagi ada security engineer,
ada security cloud security engineer, ada penetration tester, ada bahkan SOC analyst ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini read the gradient not the number. Jadi Anda bisa lihat bahwa nggak harus jadi CISO dulu baru bisa dapat atau sebagai pen tester dan sebagainya. Nah, Anda juga bisa lihat di LinkedIn ya, kebutuhannya kalau pen tester tuh apa aja sih skillnya ya. Nah, kemudian kita lihat roadmap-nya nih. Section 3 ini ada roadmap ya. Oke. Nah, roadmap-nya ini ada 4 fase ya. Biasanya 7 tahun ya. Nah, no shot ya. Roadmap-nya fase 0 itu foundation ya, sekitar 0 sampai 6 bulan itu Anda belajar networking, operating systems, identity and scripting ya. Caranya gimana? Anda bisa bikin lab ya, kemudian Anda belajar bagaimana melakukan attack ya dan seterusnya. Itu di foundation. Di fase 1 ya, itu ada break-in namanya. Ya, mulai dari bulan ke-6 sampai 18 bulan. Berarti 18 bulan sekitar setahun lebih ya, setahun setengah ya. Jadi ini yang kita mulai nih, bagaimana kita bisa first page security role. Jadi Anda bisa membangun fondasi tadi sekitar 6 bulanan, habis itu mulai kerja di level yang paling bawah misalnya. Nah, yang penting adalah hands-on-nya ya, and hands-on hours dan public evidence-nya bahwa karena kalau kita cuma nge-build lab, jalanin lab, nggak ada bukti ya, harus ikut kerja dulu ya. Nah, kemudian di tahun kedua sampai tahun ketiga ini yang namanya specialist ya, specialize fase 2 ya. Di sini informasinya begini, pick one lane and go deep for 8. Jadi kalau jadi spesialis itu beda. Contoh tadi, kalau kita udah di SOC level 2, kita bisa naik ke sekarang yang dikenal sebagai SME, subject matter expert, di mana dia bisa berfokus pada area tertentu, misalnya threat hunting, atau misalnya detection engineering, atau mungkin dia sebagai malware analyst, ya. Nah, di tahun ketiga sampai tahun ketujuh ini biasanya lari ke dev or lead, ya. Contohnya jadi principal engineer, architect, manager, atau bahkan CISO, ya. Nah, saya sendiri udah mencapai level tertinggi, yaitu CISO, Chief Information Security Officer, di perusahaan lain, ya, meskipun saya menghandle SGI, ya, SGI Asia dan Digitalent, ya. Nah, jadi fase 3 ini adalah fase di mana Anda mendalami, bahkan Anda bisa jadi lead atau manager, ya. Nah, ini untuk detailnya, jadi fase 0 itu yaitu foundation, di mana Anda belajar, learn, build, and certify. Certify-nya optional ya. Jadi Anda belajar dari awal, misalnya TCP/IP, DNS, operating system, Active Directory, sedikit scripting, Python, PowerShell, baru kemudian Anda build yaitu Anda belajar cara bikin lab, kan attack ya, kemudian nah kemudian nantinya baru uh, secara opsional ya, atau bebas ya, maksudnya ini Anda bisa sertifikasi jika ada dana, Anda bisa masuk ambil misalnya CompTIA Security Plus ya, CISA Plus, Pentest Plus, bahkan Anda bisa masuk ke IC2 cyber security untuk dasar. Jadi ada foundation kan ya. Nah, jangan lupa kalau Anda belajar selalu ikut yang namanya foundation, karena foundation tuh bikin dasar kita tuh baik. Jadi kalau kita naik di satu level tertentu atau beberapa level, kita nantinya bisa lebih paham. Nah, nanti baru masuk ke fase 1 ya. Bulan ke-6 sampai 18, ini mulai lebih break in, get paid to learn. Jadi Anda masuk sebagai misalnya SOC analyst level 1 atau junior GRC analyst.
atau kemudian IT support, ya, atau bahkan sebagai junior pen tester, ya. Kemudian prove publicly, ya. Jadi misalnya Anda bisa masuk dengan menambahkan sertifikasi-sertifikasi, menambah jam terbang Anda dengan melakukan yang namanya lab, ya, di Hack the Box, Try Hack Me, Let's Defend, Blue Team Labs, ya. Kemudian baru yang ke nextnya adalah Get Known, ya. Get Known itu contohnya Anda bisa join local chapter, ya, atau masuk CTF, ya, jalani CTF dan sebagainya. Nah, ini akan membuat Anda lebih dikenal orang, ya. Oke. Kemudian di fase 2, yaitu year 2 sampai 3, ini yang tadi saya bilang itu specialize, ya, di mana Anda harus pilih salah satu apa yang Anda spesialisasikan. Apakah ingin untuk forensik, incident response, detection engineering, application security, GRC, atau bahkan operational technology. Ya, kemudian baru Anda tambahkan multipliers, misalnya kemudian Anda belajar beberapa framework yang lain, ya, misalnya MITRE, ISO, dan seterusnya. Baru masuk ke stage 3-nya itu signal outwards, ya, di mana Anda mungkin belajar ikut di meetup, ya, kemudian melakukan mempublikasikan tools, ya, dan sebagainya. Nah, ini membuat Anda bisa lebih dikenal dan mungkin nantinya Anda bisa di-hire di level yang lebih tinggi. Ya. Two ladders, both legitimate. Ya. Jadi bisa sebagai principal security engineer yang memang deep technical, atau mungkin Anda bisa ditarik menjadi misalnya security manager, head of security, deputy CISO, CISO, ya, CISO itu kepanjangan dari Chief Information Security Officer. Nah, baru kemudian Anda mungkin bisa mungkin membutuhkan credential yang baik, misalnya CISSP, dan di level yang udah cukup mapan, Anda baru bisa independen, ya, independen sebagai konsultan, ya, sebagai vulnerability analyst dan penetration tester, practitioner, virtual CISO, auditor, bahkan trainer. Nah, kalau saya kebetulan udah di level independen, ya, saya sebagai konsultan, saya sebagai independent PAPT practitioner, handle juga CISO, ya, saya juga auditor, saya juga trainer, pokoknya campur lah, ya. Karena pengalaman saya di cyber udah lebih dari 15 tahun, ya, hampir 20-an tahun. Tapi secara IT saya udah sekitar 35 tahun, ya. Kemudian credential. Nah, ditanya mungkin ada pertanyaan, Pak, credential butuh nggak? Nah, ini by the door, ya, but not collection, ya. Jadi gunakan sertifikasi yang memang dibutuhkan. Ya, contohnya ada tracknya, foundation, ada blue team, ada offensive, ada cloud security, ada AI security. Nah, masing-masing tuh punya punya value atau nilai. Jadi misalnya contoh, Anda kalau mau pingin di Blue Team, Anda ngambillah Security Plus, Blue Team Level 1, atau CISA Plus, ya. Bahkan di senior level juga dipakai, ya. Atau bahkan Anda pingin sebagai auditor, ya, Anda bisa ambil dari level paling bawah sampai ke lead implementer dan seterusnya sampai level yang expert, ya, seperti itu. Nah, kemudian certification, ya. Jangan lupa bahwa certificates get you filtered, ya, evidence get you hired. Jadi sertifikasi itu kalau untuk di Putus ya, Sobat Digi semuanya. Halo, Pak Semi. Oke, nggak ada suaranya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Sobat Digi semuanya. Sobat Digi, aku mau mengingatkan, jangan lupa mungkin bisa
tag beberapa konten. Nanti Sobat Digi bisa share juga di media sosial, bisa mungkin di Instagram atau mungkin Sobat Digi juga bisa share di LinkedIn. Karena Sobat Digi bisa punya kesempatan dapat free bootcamp selama 8 kali pertemuan ya. Dan itu semua free kalau Sobat Digi nanti berhasil ya mendapatkan giveaway tersebut. Jadi pasang semuanya nih yang bisa diposting. Nah, ini kesempatan banget nih buat Sobat Digi semua. Soft copy itu apa? Soft copy apa ya? Oke, Sobat Digi semuanya, nanti kita akan ada bootcamp ya, yang mungkin Sobat Digi semua udah lihat di Instagram, Digitalent Sistek ya, @Digitalent Sistek itu udah ada beberapa informasi ya. Nah, ini akan ada kesempatan buat Sobat Digi yang beruntung untuk mendapatkan bootcampnya gratis ya, Sobat Digi bersama Pak Semi Yulianto dan tim. Nah, ini kesempatan yang Sobat Digi jangan sia-siakan. Jadi, pastikan Sobat Digi malam hari ini aktif. Nanti juga ada sesi tanya jawab ya. Kemudian Sobat Digi bisa posting keseruan malam hari ini dan tag ke kita @digital.sistek. Itu ada di Instagram dan juga kita ada di LinkedIn. Nah, di LinkedIn tuh juga Sobat Digi bisa banget untuk di tag ya di eh, LinkedIn kita yang dapat dari bootcamp apakah handbook soft copy. Nah, tadi udah ada dibahas sedikit ya spill ini sambil menunggu pemateri kita. Itu akan ada juga mini CTF-nya. Itu bisa memperkaya portofolio teman-teman semua. Jadi akan ada challenge nih buat Sobat Digi yang nanti berhasil ikut di bootcamp dan wah, ada background sedikit ya. Mohon maaf Sobat Digi semuanya. Nanti Sobat Digi bisa mendapatkan handbook ya, soft copy. Kemudian nanti ada grup, support group bersama pemateri-pemateri tentu saja. Kemudian nanti nggak cuma materi aja, karena kita akan banyak hands on. Jadi tadi mungkin sempat Pak Semi juga eh, infokan ya semuanya terkait tentang pengalaman itu penting. Gimana Sobat Digi semua bisa mendapat pengalaman itu salah satunya dengan ikutan bootcamp. Mungkin ada yang beberapa yang punya kesempatan langsung kerja gitu, tapi balik lagi indis ekonomi ternyata untuk yang di bidang IT pun ternyata banyak layoff ya. Sobat Digi di sini ada nggak yang ngalamin kena layoff gitu? Boleh dong komen di kolom chat gitu. Atau aku udah sampai beberapa bulan nih Kak belum bisa dapat kerjaan padahal aku lulusan IT atau udah pernah ikut kegiatan-kegiatan yang penunjang gitu ya tapi belum ada kesempatan gitu. Boleh ya komen di kolom chat. Siapa tahu kita nanti bisa bantu Sobat Gigi semua buat ikutan gitu di bootcamp kita. Kuotanya berapa orang, Kak? Jadi untuk nanti kita, aduh ini aku spill di awal semua jadinya nih ya sambil nunggu Pak Semi. Untuk kuotanya kita sangat-sangat terbatas. Jadi kita akan oke ini Pak Semi udah mau masuk ya. Jadi aku tahan dulu ya untuk spill tebal. Nah, ini spill tebal nih akan ada. Oke, saya 2 kali kena layoff di 2 perusahaan yang berbeda. Ya ampun, sih banget ya Kak. Aku baca di threads itu banyak banget teman-teman yang sama-sama berjuang ya buat bisa kembali bekerja mungkin atau mungkin ada yang turun gaji gitu, macem-macem deh. Ya banyak yang kena layoff. Nah, ya kan. Nah, semoga dengan adanya webinar ini, kemudian nanti kita akan ada bootcamp juga. Jadi pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa jadi nilai jual teman-teman Sobat Digi semuanya juga gitu. Dan juga mungkin nanti bisa dilirik Fasemi, ini ada rekomendasi nih. Ini peserta dari bootcamp yang udah pernah ikut bareng saya aja bisa mungkin diperbantukan mungkin gitu kan. Teman-teman jangan mengecilkan sebuah kesempatan gitu ya karena kita nggak pernah tahu tadi katanya Pak Semi juga attitude kayak gitu itu penting banget. Jadi gimana Sobat Digi malam hari ini juga berkenan hadir gitu dari awal sampai akhir, kemudian pingin tahu gitu ya terkait tentang karir di cybersecurity itu udah keren banget sih. Nah, tinggal nanti konsistensi yang akan membuktikan gitu. Gak lolos magang hub langsung ikut semua bootcamp Kak. Nah, itu benar-benar semuanya tuh punya
ceritanya masing-masing ya. Gimana caranya buat survive ya, mungkin gak membebani orang tua juga, atau mungkin yang sudah menikah harus eh, benar-benar strong banget gitu ya buat menghadapi badai layoff gitu. Sampai nggak apply semua posisi. Luar biasa ya Sobat Iji semuanya. Oke, ini apakah Pak Semi sudah masuk kembali? Oke, halo Pak, Bapak udah masuk ya? Oke, mungkin Sobat Diji kita break sejenak 5 menit ya sambil Ya, Pak udah Semi udah jadiin kembali. jadiin ya jadiin aja. Oh, Udah. oke. Jadiin Mohon ini maaf ko Pak. ko ini lagi fokus lagi. Oke, Ya, oke. maaf Ini Pak. soalnya putus Oke, jelek amat, maklumlah apa IndiHome. IndiHome, IndiHome. maklumlah IndiHome. IndiHome in this economy ya Pak. Saya lagi komplain dengan IndiHome. Itulah Iya, mohon maaf terlalu. ya Sobat Diji Saya semuanya. mau Kita ganti ke lanjut ini nih, kembali ya Pak. ke yang lain ya. Ya, Oke, sedikit lagi kok silakan Pak. ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi intinya adalah sertifikasi tidak langsung bisa membuat Anda dapat kerjaan ya. Ya, halo. Oke Pak, aman suaranya Pak. Oke, jadi sertifikasi itu tidak menjamin, tapi akan membantu Anda di filter ya. Nah, jadi ini ada beberapa poin yang Anda misalnya Anda bikin dokumentasi, home lab, walkthrough, nulis di LinkedIn dan sebagainya. Itu akan membantu ya. Nah, kemudian seven ways of capable people stall ya. Jadi misalnya contoh, kalau cuma sekedar collecting certification saja atau skipping the fundamental, jadi langsung lompat ya. Kemudian nyari atau apply ke satu job title saja, ya. Kemudian waiting to feel ready, jadi selalu merasa nggak ready, ya. Tool literacy without concept, jadi nggak ada konsep tapi lebih tahu cara pemakaian tool, konsepnya kurang. Komunikasinya juga kurang, kemudian juga treating urgency as identity. Nah, ini ada apa yang bikin orang tuh nggak maju-maju, ya. Dia ambil sertifikasi, tapi dia selalu skip fundamentalnya. Ya, ini yang sangat tidak diinginkan, ya. Nah, kemudian ini section 4 landscape in the AI era. Ini yang terakhir kayaknya nih ya, karena saya lihat ini slide-nya udah tinggal dikit ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat AI udah merubah banyak hal ya. Sekarang udah ada pentest sudah pakai AI ya. Analisis untuk security operation sudah pakai AI. Nah, ini jadi automated semua ya. Jadi AI itu merubah banyak hal ya, dari sisi attacker, dari sisi defender ya. Nah, yang misalnya contoh reconnaissance ya, melakukan information gathering itu juga udah apa istilahnya tuh automated ya. Nah, ini yang banyak berubah. Kita lihat 69 organisasi udah mengadopsi AI. 73% expert ya. 73% expect AI to create more specialized cybersecurity skill, not fewer. Jadi makin bertambah. 70% dari practitioner melihat bahwa AI ada punya opportunity rather than displacement. Jadi bahkan adanya AI ini bukan malah mengurangi, tapi bahkan menambah opportunity atau kesempatan. Ya. Nah, kemudian contohnya misalnya di OWASP aja udah ada yang namanya OWASP LLM Top 10, ya, yang Oh, Pak Semi, Bapak dibungkam lagi kah, Pak? Terbungkam nih ya gara-gara dibungkam lagi provider nih. ya, Oke, Pak. kita coba lanjut lagi ya. Oke, silakan, Pak. Ya, provider.
ini saya mau tuntut providernya nih. Aduh, kacau. Oke, ya udah kita sambung. Jadi AI itu malah ya. Contohnya sekarang Pentest bisa pakai apa AI LM ya, Large Language Model Top 10 ya. Nah, kemudian juga dari sisi GRC ya, kita bisa governing AI, melakukan tata kelola ya dengan menggunakan NIST AI Risk Management Framework atau ISO 42001 atau apa European Union AI Act. Nah, ini juga butuhkan ya yang namanya governance, risk and compliance. Nah, which skill appreciate and which quietly depreciate ya. Nah, yang appreciating yang naik daun ini, misalnya contoh adversary reasoning, threat modeling, identity and cloud security architecture, dan seterusnya. Jadi ini yang bakalan naik, termasuk yang berkaitan dengan AI, securing AI system, verifying AI output. Nah, yang mulai berkurang itu atau manual alert triage, ya, roadblock searching against checklist, copy paste scan and report vulnerability work, dan beberapa yang lain. Jadi ada yang meningkat, ada yang berkurang. Nah, jadi secara garis besar ya kita bisa lihat bahwa tadi udah kita bahas mengenai uh, apa yang harus kita siapkan. Jadi pertama di sini kalau kita lihat fundamentalnya dulu tuh, jangan lupa ya fundamentalnya dulu dari hari pertama sampai 31 sampai 60 hari itu ya Anda bikin lab dan sebagainya ya. Makanya kalau di bootcamp itu kita ada yang namanya capstone project, di mana capstone itu Anda harus melakukan kegiatan kayak setup lab sendiri, melakukan CTF dan seterusnya. Di day 8 days 61 sampai 90 berarti di 3 bulan ya Anda udah mulai mengeksekusi apa yang Anda pelajari. Dan bukan mungkin Anda bisa nyoba-nyoba sebagai practitioner, nyoba-nyoba apa istilahnya cari lowongan kerja yang berkaitan dengan sertifikasi atau keahlian Anda. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk hampir selesai, tinggal satu slide lagi. The gap is skill gap, not open door. Jadi ada skill gapnya ya, 4,8 million ya, yang roles-nya belum terpenuhi. Ya. Kemudian cybersecurity itu adalah family of profession. Jadi campur-campur ya, ada offensive, ada defensive, ada GRC, risk ya. Jangan lupa fundamental do not expire. Harus selalu belajar yang namanya fundamentals, networking, operating system dan sebagainya. Termasuk mengenai ya evidence ya. Jangan lupa bahwa Anda punya sertifikat tapi Anda tidak bisa menunjukkan evidence bahwa Anda benar-benar bisa hands on. Nah, itu juga bermasalah tuh. Nah, kemudian kita lihat bahwa AI itu raise the floor on both sides. Jadi makin ini ya, dari sisi ofensif, dari sisi defensif dia makin meningkat dan butuh orang-orang seperti Anda. Oke. Nah, ini terakhir mengenai sources and where to go next ya. Jadi Anda bisa lihat berbagai sumber di sini. Bahkan karena kita udah punya ini ya, Mbak Desi ya, kita punya program yang namanya Cyber Security Bootcamp ya. Nah, itu yang weekend bootcamp itu bisa digunakan sebagai media Anda untuk belajar. Ya, Anda bisa. Nah, ini yang ditampilkan di sini itu untuk mempelajari lebih jauh mengenai yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang belum terlalu paham apa itu MITRE dan sebagainya. Saya rasa itu aja ya dari saya ya. Jadi intinya bahwa oh ya, omong-omong tentang itu kalau yang pingin lebih paham lagi bisa kebetulan saya udah ada buku ini ya. Ini saya tunjukin, saya ada bikin buku ya, nulis buku di sini. Nah, kalau yang pingin itu nanti bisa kontak saya langsung atau kontak Mbak Desi ya. Ya, Ini saya ada buku lumayan tebal. ini cuma buat ordal di sini aja ya, Pak ya. Di-spill langsung nih, di-review langsung sama Bapak nih.
Yang penasaran boleh tulis penasaran di kolom chat ya. Mau, Pak. Tuh, wah penasaran, Pak. Oke, sabar, sabar, sabar ya, Sobat Digi semuanya. Oke, wah ini menarik sekali ya. eh, Singkat gitu ya. Perjalanannya terlihat mudah gitu kalau misalnya di slide ya, tapi tidak semudah itu pastinya. Ada proses ya. Dan jam terbang itu nggak bisa bohong ternyata ya. Kan tadi Pak Semi juga cerita ya kalau Pak Semi itu mulai dari sarjana akuntansi, kerja dulu, ibaratnya kalau misalnya kata orang tuh berdarah-darah gitu ya untuk memperjuangkan belajar gitu ya, sampai akhirnya di doktoral juga, sampai sekolah jadi dokter Semi Yulianto. Itu keren banget ya Sobat Tinggi semuanya. Oke, ini Pak Oke, Semi. ini eh, balik 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 lagi ya. Ya sudah bisa ini, sudah bisa barusan nih. Ya ini tadi. Jadi kalau ada yang mau lihat-lihat buku ini silakan ya. Ini lengkap sekali ada 400 halaman. Kalau Anda mau jadi apa aja bisa bisa lihat buku ini ya sebagai paduan. Dan jangan lupa ya tadi Mbak Desi juga ada menyebutkan masalah weekend bootcamp ya. Jadi itu bisa sebagai media untuk teman-teman belajar. Saya rasa itu aja dari saya ya. Terima kasih Oke, sebelumnya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini udah pada mau mengangkat tangan, Pak. Jadi Sobat Digi semua, aku mau ngingetin sekali lagi bahwa kita akan ada hadiah ya untuk peserta teraktif. Tadi kita udah melihat juga banyak yang udah open camp, bahkan ada adik kecil juga yang ikutan ya. Kak Syawal Nugrahanto, wah luar biasa. Ini ada yang cilik juga ternyata ikut dari From Zero to Cyber Pro, calon-calon Cyber Pro. Nanti untuk buku akan saya bantu informasikan ya. Jadi tenang, jadi boleh nanti langsung chat saya, nanti akan saya bantu. Ada buku apa aja sih dari Pak Semi Yulianto ya? Itu banyak bukunya, jadi nanti Sobat Digi boleh japri saya untuk tahu informasi terkait bukunya. Ini kayaknya udah pada penasaran, nanti kita bisa kirimkan Ya, tuh hard copy, jadi yang suka masih, aku pusing Kak kalau belajar soft copy, lebih nyaman untuk belajar buku langsung gitu ya, experience-nya beda gitu. Nah ini kesempatan, karena sekarang jarang banget ya yang buku tebel-tebel gitu, dan ini teman-teman, aku bisa garanti kalau Pak Semi yang nulis itu nyaman banget untuk teman-teman baca, aplikatif pula gitu ya. Oke, Pak Semi udah siap untuk sesi tanya jawabnya, Pak? ya, sudah siap. Oke, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat dan ada yang sudah raise hand. Mungkin kita raise hand dulu ya. Yang raise hand ini ada Kak Oda. Halo Kak Oda. Oke, boleh. Halo Halo. Kakak, Halo Kak Oda, boleh perkenalan diri apakah dulu, suara saya terdengar? kemudian langsung pertanyaannya ya. Ya, apakah suara saya aman, Kak? Aman, aman, aman. Halo, Halo. baik. Sebelumnya selamat malam. Terima kasih Kak Desi dan juga Bapak atas pemaparan materinya. Perkenalkan saya Oda dari Bekasi, Bapak. Saya izin bertanya, Pak. Eh, untuk seseorang itu apakah sebaiknya masuk perusahaan apa saja terlebih dahulu lalu mencari peluang pindah ke cyber security atau sejak awal tuh sudah harus menargetkan perusahaan yang memiliki jalur karir security seperti itu, Pak. Karena kan ditambah sekarang itu lowongan pekerjaan kan sudah banyak dibatasi umur ya, Pak. Karena kalau misalnya takutnya kita kayak ambil apa saja dulu, tiba-tiba pas kita sudah cocok umurnya sudah terlewat gitu, Pak. Kemudian untuk seseorang yang melakukan career shifting gitu, dari cyber security dari latar belakang yang lain ke cyber security ini, apa strategi paling realistis pada fase pertama tadi yang berikin agar bisa meyakinkan rekruter untuk memberikan kesempatan pertama, mengingatkan portofolio itu pembuktian publik yang sangat ditekankan untuk saat ini ya Pak. Seperti itu Bapak, terima kasih banyak. Wah, panjang ininya nih. Saya bisa diinikan satu-satu nggak, Mbak Desi? Halo Pertanyaan Pak. pertama apa tadi? Halo. Ya, halo, halo, Oke. halo.
Ini kayaknya sinyal saya nih Pak, sekarang Pak yang agak sedikit bermasalah. Halo, Mm-mm. Kak Oda Kedengaran mungkin nggak? tadi, Kedengaran nggak? oke, terkait Ya, ini ya Kak. Kak ya. Halo, Hmm, tadi ya, poinnya ada beberapa Halo. pertanyaan ya Pak. ya, ya, Iya, pertama tuh ya, terkait kita tuh untuk pertama kali berkarir sebaiknya langsung menargetkan perusahaan yang memang ada karir security ini atau kita ambil putus-putus. apa saja dulu. Maaf, ini putus-putus ya. Gimana nih ya? Oke, Pak, Mungkin sekarang suara saya jelas boleh, Pak? boleh, boleh, boleh di ini nggak? Diketik aja lah nggak dulu di dalam di chat. Boleh. Soalnya susah kalau saya ini putus-putus. Oke Pak, Pak saya sambil mungkin Kak Oda sambil menuliskan di kolom chat, saya bantu untuk ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, bagaimana ini dari Kak Nova Fitriani. Bagaimana cara membedakan skill yang benar-benar dibutuhkan di industri, Pak, biar di CV-nya itu menarik. Kemudian AI ini kan mampu melakukan vulnerability scanning ya, Pak ya. Tadi udah beberapa Bapak mention gitu ya, yang pekerja cyber security yang otomatisasi gitu, kompetensi manusia semakin bernilai. Tadi mungkin udah kejawab juga ya, Pak, tetap bernilai dan semakin banyak peluangnya ya, Pak. Iya, makin banyak malah. Betul. Menurut Bapak, miskonsepsi apa yang paling sering membuat pemula itu salah pilih karir di cybersecurity, Pak? Nah, tuh. Ya, salah satu yang paling ya kalau bukan salah satu ya, yang paling banyak adalah kalau orang mikir cyber pasti mikirnya hacking, ethical hacking, pen Iya. testing, bug bounty. Itu yang salah. Karena cyber itu ya. Sebenarnya luas sekali ya, By the Pak. way, Mbak Desi, saya tadi seharian meeting pakai Teams Mm-mm. nggak pernah. Mungkin boleh dimatikan dulu aja, Pak, kameranya, Pak. Kalau misalnya mungkin terlalu berat beban si Ya, provider ini, boleh di off cam dulu aja, nggak apa-apa, Pak. oke. Ya. Di kolom Oh, chat aman, putus-putus lagi nih. gimana, Oke. Pak? Sekarang sudah aman? Ya, ya begitulah masih oke. Ya, kayaknya provider lebih suka pakai. Mm-mm. Oke. Tadi, Pak, pertanyaannya hmm, terkait miskonsepsi yang paling sering membuat pemula salah pilih jalur ke Ya, cybersecurity ya itu, itu Pak. tadi Gimana tuh, Pak? jelasnya bahwa kebanyakan kalau udah mikir cyber security pasti yang berkaitan sama hacking, Mm-mm. hacking, pentest. Padahal sebenarnya karir di cyber kan luas. Betul. Jadi kita perlu explore lagi ya Pak terkait cybersecurity itu karena banyak banget yang masih eh apa ya terbatas gitu mungkin pengetahuannya bahwa cybersecurity itu sebenarnya luas sekali ya Pak bidang keilmuannya gitu ya Pak. Ya, betul. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Albar. Area manakah yang lebih mudah dimasuki untuk entry level di cybersecurity? Bila sudah ikut workshop yang di Digitalen, mungkin bootcamp ya maksudnya. Apakah cukup untuk masuk di entry level, Pak? Nah, gimana tuh, Pak? Kalau untuk entry level sebenarnya kayak model junior pentester atau SOC analis itu masih bisa lah. Jadi emang minimal kita udah pernah ikut training, kemudian kita tadi itu udah jadi ada fase-fasenya, kita coba ikut training, bikin lab sendiri, kemudian coba ikut CTF dan sebagainya. Nah itu akan bisa membangun fondasi kita, tapi tidak istilahnya kita tidak bisa bilang bahwa ini garansi Anda bisa langsung masuk ya, karena emang ya itu tadi sertifikasi Anda punya, skill Anda punya, tapi kan saingan rame nih. Nah, jadi Anda harus bisa membuktikan bahwa bahwa Anda itu patut dilirik oleh
recruiter gitu. Oke. Mm-mm. Ya, balik lagi ya Pak, kita tuh memang di saat seperti ini emang harus memperluas gitu ya kompetensi kita, kemudian koneksi kita gitu ya Pak, karena kita Ya, kan nggak pernah tahu ya Pak di mana atau siapa nanti yang bisa ngebantu kita gitu, atau mungkin dari betul. sini sobat-sobat Digi mungkin bisa share lowongan kerja tadi beberapa ada yang kena layoff nih Pak, informasinya udah Mm-mm. daftar macam-macam belum dapet. Nanti boleh banget ya kita saling bantu gitu membagikan informasi. Mungkin banyak lowongan-lowongan tadi yang kata Pak Semi juga udah sampaikan terkait AI cyber security itu banyak banget ya. Walaupun AI udah ada tapi lowongan kerja masih banyak. Tapi mungkin informasinya belum sampai nih ke Sobat Digi. Mungkin aja ya Pak ya sebenarnya ya. Betul. Betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Kak Syawal Nugrahanto ya, menurut Dokter Semi, seberapa dalam seorang cybersecurity manager harus memahami aspek teknis seperti network security, SOC, vulnerability management, dan incident response? Apakah seorang manajer tetap harus hands-on untuk technical ya Pak ya? Atau lebih penting memahami risk dan Ya, business impact? Nah, menarik nih Pak. Gimana tuh Pak? ya. Nah, kalau dalam cyber kan kita ada level ya, ada levelnya operasional. Jadi kalau ekspektasi untuk ini ya, nih kedengaran ya suara saya? Dengaran Pak? Halo, Halo? halo Mbak Desi. Ya, aman Pak. Sudah terdengar suaranya Bapak? Ini Mbak Desinya sendiri putus-putus nih. Waduh. Di Sobat Digi Halo Mbak. semuanya, apakah saya putus-putus juga? Di saya suara Bapak aman sebenarnya. Oh, Saya aman. di sini putus-putus nih ya ininya. Oke, Oke, keduanya jadi aman. Iya, sebenarnya banyak sekali ini nih pertanyaan yang mungkin kita bisa ini kan. Um, oh, iya Pak. Ini mungkin ada yang sebagai apa ya? Halo, halo Bapak, halo. udah aman Bapak. Silakan dilanjut Pak. Nah, gini, Tadi ini kan hmm, banyak pertanyaan dan sinyalnya kan jelek yang putus-putus, iya. putus-putus ya. Jadi, halo, Mbak, Halo halo. Bapak, iya. Nah, sebenarnya kalau ini saya mau jawab satu-satu ini nggak bakalan cukup waktunya nih ya. Iya. Putus ya. Sampai sekarang ini juga masih putus-putus. Ada nggak alternatif lain ya supaya kita bisa jawab pertanyaan teman-teman ya? Oke Bapak, boleh. Nanti Sobat Digi di sini kan udah tanya di kolom chat ya Pak. Nanti saya coba bantu recap. Dan nanti pertanyaannya saya share ke Bapak ya Pak. Terkait pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Digi malam hari ini. Nanti boleh Halo. Nah, dibantu ini jawab dan saya share ke Sobat Digi semuanya. kan putus lagi. Halo. Iya Pak, nanti saya bantu untuk listing pertanyaannya ya Pak. Wah, ini jangan-jangan ada yang ngehack internet kantor kita nih Pak. Hmm. Putus-putus terus. Nah, oke, Sobat Digi, ini kan banyak banget nih pertanyaan di kolom chat. Ya, Nanti Sobat Digi ini jangan khawatir, saya nanti mau kita ganti coba recap. providernya ceritanya nih. Nah iya Pak, jangan sampai nanti kita bootcamp sinyalnya hilang-hilang juga Pak. Oke, Bapak, Untuk ini untuk apa? Untuk cadangan. Ya udah. Ya oke, ini tolong di list aja dari pertanyaan nanti kita coba jawab. Nah, gimana caranya nanti mungkin pakai bikin Google Form aja kali ya. boleh Bapak. Nanti saya bantu untuk Google Form-nya ya. Nah, katanya dijawab Oke, di grup katanya. oke, kita ada grup Pak. Nanti mungkin biar lebih rapi, saya akan bantu listing dulu pertanyaannya supaya nanti teman-teman juga bisa membaca kembali gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Betul.
Oke, gitu aja. Bapak, terima kasih banyak ya tadi materinya cukup komprehensif dari zero to cyber pro ya. Dan Sobat Digi di sini jangan khawatir, nanti pertanyaan-pertanyaan, kemudian mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab malam hari ini akan kita bantu untuk listing kembali dan nanti share dalam bentuk dokumen supaya Sobat Digi semua bisa bertanya ya. Pertanyaannya maksudnya terjawab gitu ya kan. Nah ini terima kasih banyak ilmunya katanya Pak. Wah sama-sama. Untuk buku tadi juga nanti bisa langsung chat ke saya kalau Sobat Digi semuanya tertarik terkait buku-bukunya atau ingin tahu list bukunya ada apa saja gitu. Nah sebelum aku memberitahu yang tadi aku udah spill tebal ya katanya udah bukan spill tipis lagi nih Kak. Spill spill tebel banget ini. Nah, ini aku izin ya Sobat Digi semua untuk share screen. Oke, semoga tidak ada kendala. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Hop, 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 hop. Tadi karena udah ada informasi terkait bootcamp ya, jadi teman-teman bisa tahu lebih dalam nih. Aku akan share. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Oke deh. Jadi, Sobat Digi yang sudah mungkin follow di Instagram saya Digitalent Sistek ataupun mungkin sudah follow Pak Semi ya di LinkedIn tuh mungkin udah tahu beberapa informasi terkait Weekend Warrior Cyber Security Bootcamp ini. Jadi, tadi kan kita udah sempat ngomongin tuh terkait dari orang awam atau mungkin dari karirnya IT nih Kak, tapi aku bukan di cyber security. Ada kemungkinan nggak sih Pak, saya untuk masuk di cyber security, kita akan membantu Sobat Digi semua. Saya mas cuma memfasilitasi ya, ini jadi pembicara ya. Jadi kita ada program nih Sobat Digi semuanya, namanya Weekend Warrior Cyber Security Bootcamp. Nah itu mulai dari dasar sampai real capstone project. Nah ini Sobat Digi ini akan berlangsung interaktif, 8 kali Zoom interaktif ya, bersama Pak Semi dan tim di tanggal 29 Agustus sampai 20 September 2026. Dan kegiatannya ini setiap weekend ya Sobat Digi semuanya. Mungkin aku lanjut terlebih dahulu. Learning journey-nya gimana sih Kak? Nah kita tuh akan ada 8 materi nih Sobat Digi semuanya. Jadi ada materi secara umum ya terkait cyber security itu gimana sih? Tadi kan Pak Semi sudah sempat mention juga nih bahwa di cyber security itu nggak cuma ngehack doang loh. Ternyata itu ada yang blue team, kemungkinan kemudian ada yang GRC, dan mungkin saya juga masih banyak juga yang belum saya ketahui tentang cyber security dan menurut saya ini salah satu kesempatan yang bagus banget untuk Sobat Digi semua mengenal nih dan mungkin ada peluang pekerjaan di situ gitu kata Pak Semi kan tadi AI sudah marak tapi ternyata lowongan cyber security itu semakin banyak. Nah ini dia kesempatan teman-teman. Kemudian networking untuk pemula, mungkin ada yang eh, belajar IT tapi mungkin secara networking masih belum banyak nih belajar tentang networking nih. Tenang aja, kita akan ada hands on juga di setiap sesinya. Jadi kita ada networking untuk pemula, kemudian Linux and command line dasar. Jadi kalau misalnya mikir, ya ampun Kak, aku nih bener-bener blank banget, tenang. Kita bimbing dari dasar ya. Kemudian ada sesi tentang mengenal targetnya, OSIP top 10, kenali celah keamanan tuh gimana sih, kemudian tentang password dan kasih cyber security tadi di era AI, dan yang paling penting kita ada CTF dan wisuda. Jadi mini CTF-nya tuh gimana sih Kak? Orang kita baru belajar cyber challenge gitu ya. Challenge ini itu akan kita kasih di beberapa sesi ya teman-teman. Jadi ada tapi jangan terlalu detail ya. Ini terlalu detail banget nih, udah tebel banget nih spillannya. Jadi kita akan ada challenge gitu ya di beberapa sesi untuk teman-teman ini berlomba-lomba. Tadi kan kata Pak Semi lowongan kerjanya banyak tapi kok belum kepilih. Nah, mungkin ini kesempatan teman-teman nih menambah apa ya jiwa kompetisinya gitu di sini ya supaya semakin agile gitu. Nah, ini ada kesempatan teman-teman untuk ikut buat mini CTF-nya.
Jadi ada challenge-challenge gitu. Dan terakhir kita akan ada wisuda. Nah, selanjutnya ini yang didapatkan tuh apa aja sih? Nah, ini ada sesi interaktif, hands-on experience, terus untuk kayak kita soft copy ya. Kemudian ada real capstone project, kemudian ada sertifikat. Kalau misalnya webinar kita nggak ngasih sertifikat, tapi di bootcamp kita kasih sertifikat ya, Sobat Digi. Kemudian ada support. Nah, ini akan bareng Pak Semi dan juga beberapa sertifikasi terkait tentang penetration testing. Jadi pengalaman-pengalaman ini kita ramu supaya teman-teman punya experience di gimana sih belajar dari nol gitu ya sampai menduplikasi ya bagaimana Pak Semi ber9.000 keriting ya misalnya. Kemudian kalau Sobat Digi semua lihat di media sosial kita tuh kita harganya sekarang di 499. Kemudian khusus malam ini khusus buat peserta yang datang di malam hari ini ya, buat yang tadi udah ngisi presensi, kita akan kasih harganya diskonnya 90% Kak. Nah, jadi kakak-kakak semua yang mungkin ada simpenan nih uang buat ngopi. Nah, ini bisa dipakai untuk kelasnya Pak Semi. FYI, kelasnya Pak Semi itu nggak ada yang murah ya Kak ya. Biasanya kelasnya Pak Semi itu di angka 20 jutaan gitu ya. Dan nggak sepanjang ini bisa sampai 8 kali pertemuan dan akan wisuda juga sama Pak Semi ya. Nah, ini kesempatan yang nggak boleh Sobat Digi semua lewatkan gitu ya. Diskon 90% jadi harganya 299.000. Mungkin kalau beli kopi, kalau kita ini berapa kali ngopi, kita kumpulin duit ya buat investasi leher ke atas gitu. Nah, ini kesempatannya ya. Jadi kesempatan ini cuma sampai hari ini aja, sampai jam 12 malam. Setelah itu kita tutup ya kesempatan ini karena siapa cepat dia dapat, Kak. Nah, kode vouchernya nih tolong teman-teman catat ya, Cyber Pro 200. Jadi nanti teman-teman dari yang harga buat semua yang ikut eh, mau semuanya serba tidak pasti seperti sekarang, harapannya Sobat Digi juga punya semangat belajar yang tinggi juga gitu. Dan semoga diskon yang kita kasih nih ibaratnya investasi buat teman-teman Sobat Digi semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan mungkin nanti setelah ikut webinar, terus ikutan bootcamp, punya kesempatan sertifikasi juga. Karena di Digital Sistek itu kita punya banyak nih terkait sertifikasi-sertifikasi, nggak cuma di cyber security, tapi banyak banget tentang IT. Nah, Sobat Digi yang tertarik juga nanti bisa hubungi aku. Nah, Sobat Digi bisa scan sekarang ya. Kalau sudah ada yang mendaftar, boleh komen juga ya, biar ketahuan nih. Apakah suaranya masih putus-putus? Aku baru lihat nih. Oke. Sekarang masih putus-putus. Oke, sudah aman ya. Mohon maaf ya, ini kayaknya sinyal aku juga ketularan juga ini ya. Sinyalnya agak plenger dia aku berarti ya. Mohon maaf ya Sobat Digi semuanya. Tapi ini Sobat Digi boleh difoto. Kemudian aku juga bakal share di grup juga. Karena kesempatan cuma buat 20 orang, jadi siapa cepat dia dapat ya, Sobat Vici semuanya. Apakah sudah ada yang mendaftar? Kalau ada yang sudah berhasil mendaftar, boleh ya di komen di kolom chat. Oke, ini udah ada yang minta. Waduh, udah pada japri ya untuk linknya.
Oke, aku akan share di grup ya, Sobat Digi semuanya. Oke, kita kasih waktu Sobat Digi semuanya. Kalau mau mendaftar bisa langsung sekarang juga ya. Dan tahan karena kita akan ada giveaway ya, informasi terkait giveaway. Jadi tunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada hadiah untuk dua pertanyaan terbaik dan juga tiga orang ya yang nanti bisa langsung share keseruan malam hari ini. Apa sih yang didapat dari malam hari ini? Bootcamp, webinar maksudnya nggak sabar banget mau bootcamp nih. Webinar malam hari ini, Sobat Digi semua bisa langsung tag ke Instagram kita ataupun ke LinkedIn ya. Ini nanti tenang, aku akan share di mana sih Instagramnya dan di mana sih LinkedIn-nya yang harus kita tag. Tenang. Oke, ini selanjutnya. Oke, apakah suara saya aman masih teman-teman semuanya? Aku takut nih suaranya hilang-hilangan lagi nih. Kalau di IG bentuknya Aman. postingan atau story, Kak. Postingan boleh, story boleh. Tapi ya semakin banyak diposting, semakin bagus, kesempatannya semakin besar gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh loh, Sobat Digi semua, disampaikan di kolom chat. Oke. Nah, ini dia giveaway spesialnya buat konten dan menangkan hadiahnya. Jadi, ceritakan nih pengalaman malam hari ini terkait Weekend Warrior Cybersecurity Bootcamp. Eh, kok Weekend Warrior ini saya juga sudah tidak sabar juga sepertinya di sini. Jadi webinar malam hari ini ya From Zero to Cyber Pro dalam bentuk tulisan, dalam bentuk reels juga boleh atau postingan lain di media sosial. Ini juara pertamanya akan dapat satu free seat. Nah, untuk di Weekend Warrior Cyber Bootcamp senilai 2.999.000 dan juga ada e-wallet. Nah, 300.000 untuk tiga orang pemenang. Jadi satu orang 100.000. Ya, jadi Sobat Digi nih misalnya udah ikutan tadi dapat diskon terus bisa dapat 100.000 juga lumayan banget nih buat beli kuota nanti ikutan di bootcamp gitu. Jadi cara ikutannya nih Sobat Digi bisa buat konten ya, tulisan, reels dan postingan siapa tahu ada HR juga yang ngeker nih. Wah, ini kayaknya kakaknya ini aktif nih ikut-ikut webinar, ikut bootcamp gitu. Kayaknya semangat belajarnya tinggi, cocok nih dengan culture di perusahaan kita, coba deh kita hire gitu ya, kita nggak pernah tahu ya. Kemudian posting di media sosial pribadi, tag account Instagram kita di @digitalensistek. Kemudian nanti pengumumannya akan diumumkan di WA group dan di media sosial Digitalem. Jadi kita kasih waktu 2 hari ya dari sekarang. Jadi kalau misalnya masih diedit, besok mau diposting, it's okay. Jadi kita akan kasih waktu, nanti kita akan pengumuman di hari Jumat ya. Jadi pantengin terus media sosial dari Digital Sistek. Siapa tahu kakak beruntung ya. Kemudian, nah sebelum saya tutup nih, saya mau minta feedbacknya nih dari Sobat Digi semuanya ya. Ini bisa di-scan ataupun kakak-kakak bisa di kolom chat nanti akan dibagiin oleh admin ya. Untuk feedbacknya, pastikan Sobat Digi yang pingin banget dapat giveaway itu ngisi ya dari awal presensi dan feedback supaya kita tahu nih hadir dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang mau disampaikan boleh nanti dijapri ke aku. Nanti aku informasikan juga ya kontaknya di grup supaya nanti kita bisa milih juga untuk dua pemenang pertanyaan terbaik ya. Oke, langsung diisi saja feedbacknya Sobat Tiji semuanya. Kalau sudah bisa komen sudah ya. Oke, Miminnya lagi bertugas, Kak. Jadi sabar ya, Kak. Kalau di WA bisnis kita nanti akan dibalas ya. Mohon ditunggu. Kalau Sobat Digi sudah selesai mengisi feedbacknya, ini mungkin agak sedikit lebih panjang ya.
sambil mengisi feedback. Mungkin kalau ada yang sudah mendaftar, boleh dong komen di kolom chat sudah daftar Kak. Tadi jangan lupa pakai vouchernya ya, kode vouchernya. Supaya bisa mendapatkan diskon sampai 90%. Tuh. Ini kalau aku lihat-lihat sih sudah ada beberapa yang daftar ya. Nah, jadi amankan kursi masing-masing ya. Wah, udah daftar mantap. Keren, keren, keren. Nah, ini kalau misalnya sudah daftar terus mau ikut giveaway-nya masih boleh nggak, Kak? Boleh banget, Kak. Siapa tahu eh pingin nih berbagi ke temennya gitu. Ini ada nih temen saya juga sama-sama nih kena layoff. Kayaknya dia pengen belajar tapi mungkin ada kebutuhan lain jadi nggak bisa ikut daftar. Boleh ini Sobat Digi semua saatnya kita saling membantu ya. Katanya kalau di Threads kan saatnya warga membantu warga. Nah, ini kita buktikan juga kita solid gitu. Jadi boleh ya yang sudah mendaftar mau share informasinya ke rekan-rekannya mungkin atau mungkin mau dibagikan juga. eh saya udah dapat tapi saya mau ngasih beasiswa ke teman saya. Ya, nggak apa-apa juga kan, nggak harus nunggu jadi orang kaya ya kalau mau berbagi. Nah, langsung aja didaftarkan ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ke WA bisnis ataupun chat aku. Nanti aku akan share informasinya juga di grup bareng teman-teman. Ini aku mau tanya dulu feedbacknya apakah sudah selesai mengisi? Kalau sudah boleh ditulis sudah. Atau mungkin kalau mau ada pertanyaan terkait bootcamp juga aman. Kita bisa jawab sebentar sebelum nanti aku tutup. Belum Kak, masih sibuk check out. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku juga bantu share kembali nih terkait feedbacknya ya di kolom chat. Oke, yang sudah aku boleh dong minta di kolom chat gimana nih penyampaian dari Pak Semi cukup membantu Sobat Digi nggak terkait karir cybersecurity atau mungkin Kak pingin lebih dalam lagi atau mungkin pingin tahu lebih tentang materi ini Kak kira-kira nanti ada nggak bootcampnya yang materi-materi lain juga boleh. Boleh dong kesannya dari malam hari ini sesi bareng Pak Semi Yulianto itu menurut teman-teman Sobat Digi semua gimana? Boleh ya? Daging banget, makin penasaran dunia cyber, mantap. Oke, boleh ya di-share Sobat Digi semua pengalamannya di Instagram, di LinkedIn, di kolom chat ini juga boleh, supaya kita jadi sama-sama makin bersemangat gitu ya. Karena eh, sedih ya kalau kita ngelihat berita-berita sekarang gitu, ya terhalang koneksi ya, balik lagi. Semoga kita tetap terkoneksi ya, atau karena kantor kita di Sudirman ya, jadi sinyalnya agak ini, padahal hari ini tidak ada demo ya. Lah, kenapa ngomongin demo jadinya? Oke, Sobat Diji yang sudah selesai boleh di komen. Kalau sudah selesai, aku mau tutup dulu. Ini seru banget, terhalang koneksi aja, daging banget, luar biasa lagi daftar, Kak. Wah, oke, sudah ya. Aku izin stop share. Oke. Sobat Digi semuanya, terima kasih banyak ya kehadirannya di malam hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang belum sempurna nih dan belum ideal gitu ya. Eh, saya pribadi mewakili Digital Sestek memohon maaf. Semoga kedepannya juga akan lebih baik ya. Karena harapannya Sobat Digi di sini kita kalau ketemu di materi-materi nanti yang mungkin berbeda lagi ya. Dan kemudian saya mengingatkan terkait pertanyaan-pertanyaan nanti boleh di japri ke saya. Nanti saya akan bantu listing dan sampaikan kepada Pak Semi. Ah, Bapak masih ada ternyata. Saya kira sudah keluar. Bertahan ya Pak sampai akhir. Masya Allah. Ya, masih cuma ya putus nyambung. Oke. Iya ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin kesempatannya kita koneksinya lebih lancar lagi. Eh, Waktu bootcamp ya Pak. Sinyal kenceng di Ya, weekend. bootcamp. Oke, Ya. Bapak mau ada closing dulu, ujangan-ujangan atau sudah cukup? Hmm, sementara sih sudah cukup.
mungkin yang udah disampaikan oleh Mbak Desi udah mengcover semua. Ya, terima kasih. Kasih semangat aja Pak, kayaknya ini buat Ya, sobat-sobat saya. eh, intinya kalau kalau masalah karir tuh kayak karir di cyber security kan sebenarnya kan luas ya, tinggal tergantung kita maunya kemana. Jadi jangan semuanya diambil, harus ada spesialisasi. Kalau memang fokusnya pingin di red team, pingin di jadi pen tester, ya fokus di situ. Jangan ke ke ofensif iya, ke blue team iya, kan nanti agak susah ya. Jadi recruiter juga akan ngelihat Anda spesialisasi di mana nih, kan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Semi. Ya, Hangat sekali sama-sama. ya malam hari ini. Agak flashback juga saya karena saya bertemu Pak Semi juga mengajar juga di bootcamp lainnya. Sampai sekarang ternyata saya malah bergabung bersama Pak Semi nih di Digital Sistek. Itu kita nggak pernah tahu ya Pak. Mungkin kesempatan hari ini Ya, teman-teman betul. ikut webinar, ikut bootcamp nanti kemudian bisa kerjasama. Nah, kita nggak pernah tahu ya kemungkinan ini. Oke, terima kasih banyak Sobat Digi semuanya. Sampai jumpa di webinar dan bootcamp-bootcamp lainnya. Keep in touch, tetap follow terus di IG kita di @digital.sistek dan di LinkedIn ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sobat Digi semuanya. Oke, semuanya udah di waiting room. Aku buka dulu tools untuk bisa membuka suara. Ini udah recordingnya belum dimatikan ternyata. Mohon maaf. Oke, stop.